Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini kelompok kami CGP Angkatan 9 kelompok A2 akan menjelaskan nilai-nilai luhur kearifan budaya asal yang relevan pada pemikiran KHD, yaitu tugas modul 1.1.5.A. Ide gagasan kelompok kami yaitu mengambil budaya perang obor di Jepara. Latar belakang budaya perang obor di Jepara. Yang pertama yaitu sosiokultural. Adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan. Yang kedua, kami tinggal di Jepara di mana masyarakat religius menerapkan nilai-nilai spiritual dalam sandi kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan Jepara seperti jambul, tulakan, pesta lomban, pesta baratan, perang obor, dan lain-lain banyak mengandung makna filosofi pendidikan yang sejalan dengan pemikiran KHD. 3. Perang obor meskipun terlihat menakutkan dan juga menampilkan kekerasan karena adanya saling perang menggunakan obor, namun filosofi tentang perang obor ini menumbuhkan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, perang obor merupakan tradisi yang berasal dari desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara. Perang obor dilaksanakan setiap tahunnya pada hari Senin malam Selasa Pon bulan besar atau bulan Zulhijjah. Selanjutnya, kekuatan konteks sosial dari perang obor ada dua, mitos dan fakta. Mitos yang pertama, pengobatan luka bakar pemain dengan menggunakan minyak londo bisa membuat luka jadi sembuh. Faktanya, bahwa minyak londo tersebut hanya sebagai pereda sakit. Mitos yang kedua, apabila tradisi tidak dilaksanakan, maka akan terjadi bencana. Faktanya, perang obor dan dampak yang terjadi adalah datangnya penyakit yang tidak diketahui secara tiba-tiba. Jadi petinggi desa Tegal Sambi saat itu menjadi stres atau gila hingga keluar rumah tanpa menggunakan busana. Serta perangkat desa Tegal Sambi meninggal dunia secara berturut-turut. Tradisi sakral. Mitos yang ketiga, kerbau yang digunakan dalam sesaji tradisi perang obor harus memenuhi syarat yaitu kerbau jantan masih perjaka dan belum pernah digunakan untuk membajak sawah. Faktanya yang ketiga, menggunakan kerbau karena kebu ngilingke bodoh, artinya menghilangkan kebodohan. Kerbaunya harus jantan, itu artinya memiliki karakter yang kuat. Kerbau yang digunakan harus masih berjaga dan belum pernah pembajakan sawah, itu mempunyai arti mudah bergaul dan rajin mencari kerja. Halaman selanjutnya, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu adat istiadat. 2. Pendidikan karakter dan kreativitas. Yang ketiga, kebersamaan dan solidaritas. Yang keempat, keagamaan. Yang kelima, yaitu gotong royong. Nilai-nilai luhur yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dijelaskan sebagai berikut. Adat istiadat maksudnya adalah dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan. Adat istiadat juga menjadi sumber hukum sosial antara masyarakat. Yang kedua, pendidikan karakter dan kreativitas. Dalam perang obor menumbuhkan karakter siswa yang memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya lokal dan juga dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan menari yang ada di runtutan acara. Nilai ini sesuai dengan pemikiran KHD yang menekankan pendidikan karakter dan kreativitas sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu dengan semangat kearifan lokal. Selanjutnya, kebersamaan dan solidaritas. Semangat kebersamaan mengadakan perang obor tanpa membedakan strata sosial sesuai dengan pemikiran KHD. Untuk selanjutnya, keagamaan, yaitu nilai dalam perang obor dengan meminta keselamatan dan keberkahan kepada Allah dengan cara berdoa bersama. Adapun nilai yang selanjutnya yaitu gotong royong, masyarakat dan dengan sukarela saling membantu baik moral dan material sehingga bisa terlaksananya perang obor yang sesuai dengan pemikiran KHD. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal?
yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Salah satu pemikiran KD bahwa maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat agar dapat mengemban tugas dengan baik yang diberikan kepadanya sehingga terjadi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Relevansi antara tradisi perang obor dengan murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat adalah munculnya nilai kerjasama dan gotong royong, munculnya nilai rela berkorban, pribadi yang cinta tradisi, dan menjadi pribadi yang religius. Untuk selanjutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran GAD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Relevansinya antara tradisi perang obor dengan murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat adalah salah satu kekuatan pemikiran GAD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kodratnya. Murid perlu dituntun dalam belajar, menemukan jati diri dan mengembangkan diri sesuai kodrat zaman di abad 21 tanpa meninggalkan budaya masyarakat Jepara di mana ia tumbuh dan berkembang. Budaya yang dimaksud yang diterapkan di kelas dan sekolah yaitu 1. Adat istiadat. Contoh konkret dalam kelas dan sekolah tidak menghilangkan adat istiadat budaya lokal, yaitu nguri-nguri budaya lokal. Pendidikan karakter dan kreativitas. Contoh konkret dalam melukis dan menari. Kebersamaan dan solidaritas. Contoh konkret dalam kelas sekolah mempersiapkan pertunjukan seni bersama di sekolah, berpartisipasi dalam turnamen olahraga antar kelas. Hal ini membangun rasa kepercayaan dan ketergantungan antara anggota kelompok. Keagamaan. Contoh konkret dalam kelas dan sekolah kegiatan ibadah seperti doa bersama sebelum memulai kegiatan dan peringatan hari besar. Gotong royong. Contoh konkret dalam kelas dan sekolah yaitu kegiatan keberhasilan bersama. Dengan kegiatan ini siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Dengan demikian diharapkan pendidikan yang kita berikan dapat menuntun murid mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang memiliki budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah presentasi kelompok kami. Selanjutnya saya akan merefleksikan yaitu paparan presentasi kami yaitu dengan refleksi nilai-nilai budaya lokal jika dikaitkan dengan filosofi GHD yang berhubungan dengan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman tentang budaya lokal adalah kodrat alam. Sebagai guru harus bisa menuntun peserta didik kita dalam melestarikan budaya lokal di mana di dalam setiap budaya lokal memiliki nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang dapat diambil untuk diimplementasikan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Kodrat zaman. Di zaman abad 21 ini atau zaman milenial dan globalisasi, kita sebagai guru selain harus menuntun anak dalam melestarikan budaya lokal, hendaknya kita juga membersamai anak dalam mempelajari budaya masyarakat sekitar agar anak tidak terbawa arus globalisasi seperti penggunaan gadget terlalu lama atau tidak tertarik dengan budaya lokal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.